Come back again to my channel ya. Sini udah berapa lama kita nggak bikin video. Hari ini kita mau review lagi, cuman ini drama yang agak beda. Biasanya kita tahu cuman drama Korea gitu ya, kali ini kita mau review drama Jepang gitu. Nah, drama ini diangkat dari cerita webtoon yang karya mangaka namanya Mikuyuki yang berjudul The Marry Me gitu ya. Drama ini dibintangi oleh Rinka Kumada, terus kemudian ada Toshiki Seto yang berperan sebagai Shin Akiyasu gitu. Marry Me ini menceritakan tentang undang-undang net ya, undang-undang yang memang untuk merangkul kayak orang-orang yang mungkin udah menjauh dari masyarakat gitu ya, untuk bisa kebalik lagi lah gitu, untuk bisa kembali bersosialisasi gitu kan, terus menurunkan tingkat tingkat populasi yang mulai rendah itu, yaitu dengan cara ya dinikahkan secara mendadak gitu ya, menceritakan undang-undang itu. Dan di sini pun ada namanya seorang pemuda sosoknya ya, yaitu Shin Akiyasu, yang dia dapat proyek pertamanya gitu, yaitu untuk melaksanakan undang-undang net ini guys gitu. Dan salah satu subjeknya yaitu seorang cewek ya yang namanya Himari Sawamoto yang diperankan oleh Rinka Kumada ini. Di sini beda ya, kayak drama Korea yang pernah gua lihat, tapi sini di drama Jepangnya lebih ke to the point gitu ya. Beda kayak drama Korea yang episodenya panjang, 16 episode gitu ya, 17 episode, cuman di sini cuman 10 episode itu, karena ini kayak ditekankan ya cuman dua karakter ini doang gitu ya, dua karakter siapa Himari sama si Akiyasu ini itu ditekankan cuma dua orang ini gitu. Di sini Himari di sini yaitu seorang cewek yang kayak mungkin pendiam ya, udah jauh gitu, gak bersosialisasi sama masyarakat, akhirnya yang terpilih sebagai subjek pertama dari undang-undang net ini gitu. Dia ceritakan di sini kayak sebatang kara gitu, terus cuman ada kucingnya yang namanya Momotaro gitu, karena dulu dia tuh sempat merawat kakek sama neneknya gitu. Terus si kakek neneknya ini kemudian meninggal, terus dia hidup sendiri gitu, barulah dia yang menjadi subjek pertama dari undang-undang net ini gitu guys. Di sini ditekankan tetap hubungan dari dua love interest ini ya, dua couple inilah si Akiyasu sama si Himari gitu. Karena yang mungkin beda ya, mungkin kayak lebih ke mana ya, relate mungkin ya sama kayak ya mungkin kehidupan orang-orang lah gitu. Sini mungkin di situ. Terus juga di sini juga yang gua suka juga konfliknya juga dapat gitu ya, konflik antara hubungan Akiyasu sama Himari gitu ya. Kemudian juga ada interaksi sama beberapa peran pendukung, cuman ini nggak banyak di sini peran pendukungnya gitu. Di sini gimana usahanya si Akiyasu gitu ya untuk bisa mendekati si Himari supaya Himari ini mau gitulah untuk menjadi proyek dari undang-undang ini, karena kan si Akiyasu ini kan PNS gitu kan. Jadi dia itu mau gak mau ya harus mau gitu untuk menjadi ikut ke proyek undang-undang ini gitu, karena dia kan pegawai negeri. Kalau nggak mau ya wah karirnya akan terancam gitu. Awalnya sih ke situ, cuman lama kelamaan tiba-tiba dia juga suka sendiri gitu main sama si Himari gitu ya. Ketika di episode awal udah diperlihatkan gitu, ketika si Himari yang nggak pernah bersosialisasi sama orang, terus ke supermarket gitulah ya, dia mulai tumbuh kayak ya rasa sukanya si Akiyasu mungkin dari situ gitu, dengan hal-hal yang mungkin sederhana gitu ya, udah bisa buat Himari seneng, dan akhirnya mungkin ya sukanya di situ gitu. Terus konfliknya juga ada di sini dari salah satu temennya si Akiyasu ya gitu, si cewek
temennya ceweknya, temen ceweknya siapa itu namanya, lupa gitu. Itu juga mulai apa, ada konfliknya pun juga di situ gitu. Dan dia tuh kayak ternyata si temen ceweknya Kyasu ini pernah lah ada hubungan gitu kan, cuman ya di situ kayak dia tuh gak terima gitu, kok tiba-tiba menikah lah sama si Himari gitu guys gitu. Karena apa, menurut dia itu kan kayak apa, menikahnya itu kan cuma karena paksaan lah, terpaksa. Tapi ternyata ya si Akyasu beneran suka gitu sama si Himari gitu guys. Di sini juga acting dari kedua pemeran ini bener pas ya gitu, gila. Wah, gua suka banget karena memang kalau yang udah baca webtoonnya gitu pasti tahu gitu nih karakternya si Himari gini gitu, si Akyasu gini. Tadi dia tuh apa, mereka berdua tuh bisa mendelivery itu gitu ya, chemistry-nya juga dapet gitu kan antar pemeran utamanya cewek sama cowoknya ini gitu kan. Cuman emang ya di pemeran pendukungnya emang kurang banyak lah gitu ya, kayak apa, si temen ceweknya itu kan cuman ya beberapa saat di situ gitu. Yang ada sih salah satu karakter juga tetangganya apa, si Akyasu ini juga di komik itu lebih banyak ininya, interaksinya. Cuman di sini ya ada, cuma nggak begitu intens gitu. Kalau menurut gua itu masih fokus ke dua sosok pemeran utama ini, si Akyasu sama Himari gitu guys. Cuman ya oke sih menurut gua ya, bener-bener kayak penulis skenario ini tahu gitu, bisa berdasarkan komik ya pakai langsung ke live action gitu. Dan itu pun juga sama lah vibe-nya ya, kemudian dari warnanya, wardrobe ini, pakaiannya, gila bener-bener kayak pas gitu ya. Ini sosok si Himari Sawamoto yang selama dilihat di webtoon gitu ya bisa tergambarkan lewat live action gitu ya. Dari pemilihan cast-nya juga wah keren nih sutradaranya ya gitu sih guys. Terus juga apa ya, ada lama kelamaan si Akyasu sama Himari kan jadi project pertama dari undang-undang ini. Akhirnya mereka kayak tercium lah oleh kayak media gitu kan, udah mulai tercium. Dan akhirnya di situ pun ada salah satu surat kabar emang menulis tentang apa sih, menulis tentang undang-undang net ini gitu. Jadi kayak apa, subjeknya itu si ini gitu ya, si projectnya itu si ini gitu. Nah itu sempat diangkat di kayak salah satu majalah gitu ya, dari itu di episode keberapa ya, pokoknya menuju akhir gitu ya, itu ada di situ gitu. Cuman memang di situ pun nggak dijelaskan itu konfliknya itu kenapa gitu, terus ditulisnya di situ apa ya, karena emang nggak dijelasin gitu. Cuman apa sih namanya tuh, cuman kayak apa, terjemahannya doang apa yang diomongkan gitu. Cuman di majalah itu nggak tahu gitu apa gitu, jadi kayak kurang lah di situ apakah yang terjadi gitu kan. Terus juga si Himari itu kayak bermimpi gitu ya, kayak dia itu teringat gitu masa lalunya ketika dia ditinggal sama si ibunya gitu. Terus si Himari itu kayak apa sih, kayak ragu gitu apakah dia bisa menjadi seorang ibu. Cuman ya diyakinkan lagi lah sama si Akyasu gitu guys. Wah itu yang salah satu the best apa skin lah itu menurut gua ya. Selain juga ada ya pas si siapa Himari ini nyebrang gitu kan, nyebrang di jalan gitu, ternyata tiba-tiba ada truk gitu lewat ya. Ternyata si Akyasu ini lari gitu untuk nyelamatin si Himari gitu. Itu juga jadi skin yang memorable mungkin ya untuk para pembaca, karena gue udah sempat lah baca dikit ya gitu tentang ininya, dan gue juga baru tahu kalau ada live actionnya. Gila, biasanya kan kayak komik atau manga atau itu kan biasanya dibuat anime dulu gitu ya, biasanya langsung ke live action. Tapi ini enggak, itu langsung dari komik manga itu langsung dibuat live action gitu. Jadi ya menurut gua ini menarik gitu kan itu, dan ini juga relate untuk tonton ya. Gila,
Oke, ini pasti wah bikin lo baper lah men gitu ya kalau lo nonton ini itu gak mungkin gak baper lah kalau menurut gua gitu ya, kecuali lo gak punya hati, nah itu baru ya. Itu aja mungkin yang bisa gua review ya untuk kali ini gitu. Pokoknya ini worth it banget untuk lo tonton gitu kan. Biasanya drama Korea, nah ini baru lah drama Jepang ya, lu coba gitu kan. Setelah nonton baru lu bisa lah gitu komen itu apa seperti apa ininya gimana gitu ya, boleh komen di bawah gitu. Itu aja mungkin ya, kalau skor 8,5 lah gitu ya. Wah the best, bagus, worth it untuk lo tonton pasti ya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.